Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktikum dengan judul Proteksi File dengan Hak Akses. Nah, pertama-tama kita sini menggunakan Linux Ubuntu, lalu kita masuk ke terminalnya, terminal dari Ubuntu itu. Nah, langkah pertama, di sini kita membuat file. Ya, membuat file, kita bisa menggunakan command touch, lalu nama filenya. Di sini sesuai tugas, jadi saya membuat nama file menggunakan NIM saya. Lalu, ini saya menggunakan nama saya. Yang terakhir, ini saya akan menggabungkan NIM dan nama saya. Dan ini file SH. Nah, di sini kita sudah mempunyai 3 file. Untuk melihat file ini sudah dibuat atau belum, di sini kita bisa menggunakan command ls untuk melihat listnya, list dari file pada directory yang kita buat. Nah, sini sudah dilihat kan, maka ada 3 file yang kita buat tadi. Selanjutnya di sini kita membuat hak akses. Itu kita bisa menggunakan chmod, command chmod yang berfungsi untuk membuat hak akses. Lalu 400 dan nama file yang dibuat tadi harus sesuai ya sama yang kita buat tadi. Baik, yang selanjutnya ini saya akan mensimulasikan akses control list atau ACL. Nah, yang pertama-tama itu kita melihat dulu ACL kita sudah aktif atau belum. Perintahnya itu bisa menggunakan seperti ini. Sudo tun 2, maaf salah, yang ini maksud saya. Sudo tun 2 fs min l dev sda2, ini pipeline-nya, grep. Lalu kita mencari default mount option, maka outputnya bakal muncul seperti ini. User ini sudah, ACL kita sudah aktif. Nah, untuk membuat hak akses ke memberi akses read only ke user lain, sini saya ada 2 user ya. Yang pertama ini dan yang kedua ini. Nah, untuk membuat user kita bisa menggunakan perintah seperti ini. Sudo user add, lalu nama user. Nah, di sini saya sudah membuat user kedua saya, jadi tidak perlu
membuat lagi. Nah, perintahnya itu kita menggunakan set facl min n u user kedua yang dibuat tadi r, lalu folder pada yang pertama tadi yang kita buat. Sebelumnya ini folder kita buat ya. Cara membuat folder itu kita bisa menggunakan perintah mkdir lalu nama folder. Selanjutnya kita melihat akses user pada folder yang dibuat dengan perintah get facl nama folder, dan outputnya bakal keluar seperti ini. User pada pada user yang kedua. Baik, selanjutnya di sini saya akan mensimulasikan proteksi antar proses. Nah, di sini kita bakal membuat dua program dulu, program C atau Python. Di sini saya menggunakan C, bahasa C untuk membuat programnya. Caranya itu bisa menggunakan komen. Kita membuat filenya dulu. Touch, misalnya nama program A.c. Nah, jangan lupa taruh letakkan .c untuk membuat program C-nya ya. Di sini saya sudah membuat keduanya, yang A sama yang B juga. Jadi saya tidak perlu membuat ulang. Nah, cara mengisi filenya itu kita menggunakan perintah nano. Lalu nama programnya, nama file maksud saya. Nah, di sini kita bisa mengedit isi file tersebut. Nah, di sini saya sudah mempunyai codingannya. Baik, di sini ada include seperti biasa, stdio, stdlib, sama string. Cuma di sini kita mendapatkan IPC sama SHM-nya. Lalu di sini ada system call juga, kayak seperti get PID. Lalu sini ada state untuk struktur state-nya. Lalu ada define, ini ukuran shared memorinya ya. Jadi untuk ukuran 1 KB itu 1024. Lanjut, ini di sini ada int main. Kita membuat kunci uniknya dulu. key, ftok, lalu shm file. Lalu di sini kita membuat set memorinya. Membuat set memory segment yang ada IP secret sama 006-nya. Lalu sini untuk menghubungkan shared memory sama address space-nya, space process. Lalu di sini untuk menginput dari usernya apa yang kita input. Nah, ini juga untuk ukurannya. Lalu sini ada konfirmasi data yang ditulis dari data atas ini. Nah, lalu ini untuk melepaskan shared memory dari proses. Nah, di sini bagian proteksinya.
Jadi agak banyak ya. Jadi yang pertama ini stroke menyimpan chat memorinya. Lalu yang ini untuk mengubah permission atau izin menjadi 006. Lalu yang terakhir ini untuk mengaplikasikan izin baru ke set memori. Dan yang terakhir ini ada printf. Ini printf tidak terlalu penting lah. Jadi ini saya letak aja sini. Lalu return 0. Nah, setelah ini kita simpan. Simpannya dengan ketik ctrl-x. Nah, di sini kan saya tidak ada mengubah apa-apa tadi kan. Berarti ctrl-x kalau ada pengubahan isi file itu ctrl-x, habis itu pencet Y dan enter. Sini saya langsung keluar. Nah, untuk mengcompile dari file ini, file C, itu kita bisa menggunakan perintah gcc, nama file yang kita buat tadi, -o, lalu ini nama compilernya. Nah, di sini saya sudah ada buat, jadi saya tidak perlu ketik enter. Untuk program yang kedua, saya sudah ada buat juga. Nah, ini programnya. Ini sama seperti program yang pertama. Cuman di sini kita menggunakan if. Jika set memori tidak ditemukan atau tidak bisa diakses. Jadi di sini kita bakal menggunakan dua user yang seperti di video sebelumnya. Lalu sini ada penghubung, menghubungkan set memori ke proses. Printf, seperti yang tadi tidak. Ini membaca. Oh, ini menampilkan data dari set memori. Lalu ini menghapus, melepaskan set memori. Ini menghapus set memori segmennya. Lalu return 0. Nah, untuk mengcompile-nya sama seperti tadi, kita menggunakan gcc. Cuman ini program B. Nah, sekarang kita bakal mengeksekusi dari kedua program tersebut. Pertama ini dari yang user pertama. Kita tinggal membuat titik slash program yang di compile tadi. Nah, sini kita mengisi datanya. Misalnya, halo, ini share memory. Nah, ini bakal sudah kesimpan ke set memory. Untuk yang program keduanya sama. Nah, dia bakal menampilkan dari data yang pertama, dari program yang pertama. Nah, untuk yang penggunaan user kedua, kita bisa menggunakan perintah sudo saya lupa sudo -u, lalu user yang kedua.
saya isi halo ini share memori 2. Nah, datanya bakal kesimpan ke shared memory. Lalu kita melihat ke program keduanya menggunakan user yang kedua juga. Dan apa yang terjadi? Sekian itu saja praktikum saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.